Shalom, selamat pagi mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, kita bersama-sama lagi di program Suluh Suara Penyuluh bersama saya, Mareta Kristiani, kerjasama antara Radio Betani FM dengan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita belajar dan berdoa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas segala hal yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan untuk menjadikan Engkau di tempat yang pertama di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan pada pagi hari ini Engkau membentuk kami menjadi bejana yang indah dan mampu menjadi teladan yang baik di dalam kehidupan komunitas kami dan keluarga kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Ya, pastinya kita akan mempersiapkan hari ini dengan lebih baik lagi karena kita setiap hari diberkati oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini mempelai Kristus, kita tahu bahwa hari-hari ini kita masih di dalam penyertaan Tuhan dan ini adalah bulan Januari, bulan awal-awal bulan ya, di mana kita masih mungkin saat ini kita membenahi kehidupan kita, membenahi setiap rencana-rencana di tahun 2023 tidak terlaksana. Ada apa kira-kira? Mungkin kita menyelesaikan dan kita menyusun rencana satu dengan yang lain. Bahkan kita belajar seperti apa sih? Kenapa sih kok kita tidak bisa menyelesaikan rencana harapan di tahun 2023 dan saat ini kita menuju tahun 2024, pastinya kita sudah punya susun acara, rencana, hal-hal yang kita cita-citakan dalam hidup kita ya. Tapi di sini apakah kita saat kita bertemu dengan keluarga kita, saat kita bertemu dengan teman-teman kita di gereja, di perkuliahan atau di dunia kerja atau di perkumpulan komunitas sel kita, persekutuan kita, adakah dari kita ya membicarakan tentang Tuhan luar biasa, Tuhan membantu segala apa yang aku kerjakan, atau malah kita mengatakan setiap kali kita pulang dari kerja, kita sampai di rumah, kita sampai di komunitas kita mengatakan keluhan-keluhan. Hari ini aku capek banget ya, hari ini penuh dengan ini dan itu, dengan ketemu dengan orang ini perilakunya seperti ini dan itu, dan membuat aku hal-hal yang menjadikan aku semakin tidak mood dalam bekerja, semakin aku tidak semangat di dalam menjalani kehidupan perkuliahan dan segala macamnya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang terjadi. Mungkin saat ini kita masih melakukan hal seperti itu. Berarti kalau boleh dikatakan saat kita mengatakan hal-hal di dalam ketemu orang, kita mengatakan hal-hal keluhan, kita mengatakan kecapean kita dan segala macam, berarti ya kita sedang mengidolakan masalah kita, keluhan kita menjadi tempat yang pertama untuk kita ucapkan, untuk kita utarakan, untuk kita selalu pikirkan dalam hidup kita. Dan kita akhirnya menggeser posisi Tuhan, bukan lagi menjadi idola kita, tetapi masalahlah orang lain yang membuat kita kecewalah yang menjadi idola dalam hidup kita ya. Tentunya mempelai Kristus, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita nggak seperti itu, puji Tuhan. Tapi kalau kita seperti itu bagaimana ya? Bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Berarti kita tidak mengidolakan Tuhan, tetapi kita mengidolakan permasalahan kita. Nah, padahal di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 6, Keluaran 20 ayat 3 sampai 6.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, bagaimana mempelai Kristus? Ya, saat kita sudah membaca Keluaran, ya, dikatakan jangan membuat patung yang menyerupai apapun, bahkan masalahmu jangan sampai engkau membuat permasalahan itu menjadi berhala dalam hidup kita. Dan akhirnya apa? Tuhan Allah kita, Allah yang cemburu, Allah yang tidak mau didua, tetapi Dia menginginkan kita Allah menjadi yang pertama dalam hidup kita. Kalau kita nanti akhirnya menunjukkan kasih setianya, kita komitmen sama Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, dan Tuhan dikatakan bahwa mereka yang mengasihi aku, ya, aku akan menunjukkan kasih setianya. Ya, kasih setiaku akan kuberikan kepada orang yang mau mengasihi aku. Nah, mempelai Kristus, siapakah idola dalam hidup kita? Masalahmu, manusia-manusia yang hebat, ya, orang-orang yang memiliki talenta dengan kehebatan-kehebatan tertentu, apakah itu yang menjadi idola kita, atau ya Tuhanlah yang menjadi idola dalam hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya? Saat kita dipanggil Tuhan, kita kedapatan bahwa kita tetap berpegang setia, mencintai, mengasihi Tuhan kita. Nah, siapa idola kita? Mengapa toh kita perlu idola dan figur yang menginspirasikan kita, ya, sebagai panutan kita? Tentu ya, bagi kita bahwa Yesus itu bukan sekedar idola, ya, bukan hanya sekedar idola, tetapi Dia adalah sebagai sumber satu-satunya dalam kehidupan kita, penyelamat buat kita. Nah, kalau idola bagi kita bisa menjadi berbeda-beda satu dengan yang lain. Mengapa kok beda? Karena setiap orang idolanya berbeda, pandangannya berbeda, kesukaannya berbeda. Nah, kita ya perlu membuat hidup kita, hati kita mengidolakan kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Ya, bagaimana kita yang sedang duduk di gereja, ya, kita mengidolakan ABC, pendeta ini, pendeta itu, dan segala macam. Bahkan di media massa, senang banget menyemangati. Ya, boleh ya kita menjadi menghargai mereka. Kemudian apa yang mereka katakan kita anut, ya, kita hargai, kita setiap nilai-nilai yang diberikan kita pakai untuk kehidupan kita. Tetapi ingat bahwa mereka adalah saluran penyambung lidah Tuhan. Yang kita idolakan di dalam hidup kita satu-satunya adalah pribadi Tuhan. Mengidolakan sang sumber, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana? Ya, di dalam Matius 22 ayat 37 di situ dikatakan, bagaimana kita mau mengidolakan Tuhan? Apa sih yang Dia mau? Apa yang Tuhan mau? Ya, Tuhan mau seperti ini. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, di sini kita belajar bahwa mengidolakan Kristus berarti kita mengasihi Tuhan, mengasihi
Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita dan akal budi kita. Berarti ya, hati kita harus seperti apa? Kita menghormati, kita menghargai Tuhan sebagai juru selamat kita. Dan bukan hanya menghargai, tetapi kita merindukan hubungan yang intim, merindukan persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Berusaha untuk menaati Dia, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ya, bukan hanya melakukan, tetapi peduli kepada hatinya Tuhan. Peduli kepada hatinya. Tuhan mau apa dalam hidup kita? Dan saat kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita juga perlu yang namanya mengambil bagian dalam kehidupan kita, mengambil bagian rencananya untuk kita genapi dalam kehidupan kita, memperluas kerajaan Tuhan dan memakai standar Alkitab, memakai standar Tuhan Yesus untuk menjalani kehidupan kita. Bukan standar kita sendiri, tetapi standarnya Tuhan. Oh, kita tidak boleh kompromi. Oh, kita harus melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia, dengan bahagia, dan memperluas kerajaannya untuk berada di muka bumi ini dan bertambah-tambah banyak jiwa yang kita hasilkan, yang Tuhan lawat melalui kehidupan kita. Haruslah kasih yang seperti apa? Kasih yang sepenuh hati, ya. Kasih yang sepenuh hati, kasih yang bukan memikirkan apa yang menjadi kebutuhanku, keperluanku, tetapi memikirkan apa yang menjadi kesenangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, untuk mencapai kehidupan di mana kita mengidolakan Tuhan, kita butuh waktu, kita butuh komitmen, dan kita butuh konsisten dalam menjalankan itu semua. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Mari simak baik-baik mempelai Kristus. Kalau kita mengidolakan Tuhan, ya, kalau hidup kita mau mengidolakan Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian belajar apa lagi? Belajar yang namanya tinggal di dalam Tuhan, ya. Bukan saja mengasihi, udah selesai. Tidak. Tetapi tinggal dan mengerjakan. Ya, tinggal di dalam Tuhan dan mengerjakan firman itu untuk tinggal dan kita sebarluaskan firman Tuhan. Dan di sana dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, bukan seperti ini, tinggal minta pasti kita akan diberi, ya, bukan. Tetapi tinggallah di dalam Tuhan, ya. Tinggallah di dalam firman, lakukanlah firman, renungkanlah firman, dan aplikasikan firman itu kepada kehidupan kita dan bagikan firman itu kepada orang lain. Dan setelah itu, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan tinggal di dalam Kristus. Nah, kata tinggal di sini berarti bahwa mengikut Kristus tidak hanya setiap minggu saja, namun setiap hari kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan jalan tinggal di dalam
Kristus. Nah, tinggal di dalam Kristus, kita tahu bahwa tinggal itu bukan hanya jasmani saja yang tinggal, tetapi kita mau memiliki hubungan. Bukan hanya tinggal secara jasmani, kita tinggal duduk di dalam gereja, tinggal duduk di rumah berdoa sama Tuhan, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah seperti ini, tinggal kita memiliki, tinggal itu memiliki hubungan, memiliki relationship dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap jam, setiap waktu, setiap hari kita ingat Tuhan, kita berdoa. Nah, tinggal di dalam Kristus berarti adalah hidup di dalam firman. Dikatakan hidup di dalam firman. Berarti kita harus melakukan 4M. Mendengar, merenungkan, melakukan, dan menceritakan. Mendengar berarti yuk kita mendengar dan membaca Alkitab setiap hari. Kita harus melakukan itu dengan tekad kita, dengan komitmen konsisten di dalam hidup kita. Kemudian merenungkan. Apa merenungkan? Telitilah firman itu. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita mau melihat, ayat ini menjadi rema dalam hidupku. Ayat ini pas banget dalam hidupku dan aku mau merubah dan melakukannya. Melakukan berarti melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bukan memperkatakan kata-kata yang negatif, tetapi berilah kata-kata yang positif saat engkau berbicara dengan orang lain. Dan yang keempat adalah menceritakan. Berarti nggak disimak sendiri, tidak diam, tidak merasa kuat sendiri, tetapi firman itu perlu diceritakan kepada orang lain supaya orang lain juga merasakan ternyata Tuhan itu baik dan kasih setia Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Tinggal di dalam Kristus berarti kita juga hidup di dalam doa. Mari kita hidup di dalam penyembahan kita. Kita menyanyi bukan hanya di gereja atau di kelompok sel, tapi biarlah nyanyian itu kita panjatkan sebagai ucapan syukur saat kita memulai doa pagi. Kita ucapkan syukur, kita sembah Tuhan, berdoalah dan berdialoglah dengan Tuhan. Dan di sanalah kita yakin dan percaya kita mampu mendengar suara Tuhan. Dengan begitu kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Dan gunakanlah firman sebagai kekuatan doa kita, sebagai doa dan sebagai harapan dalam hidup kita. Mengidolakan Kristus. Di dalam Yakobus 1 ayat 25 tentang merenungkan firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Untuk itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat engkau tinggal di dalam Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan, maka engkau akan berbahagia. Engkau akan mendapatkan kebahagiaan oleh karena perbuatanmu. Mengapa? Karena saat kita tinggal di dalam Tuhan, kita respon Tuhan, kita melakukan kebenaran-kebenaran, kita melakukan kasih, damai, sukacita, dan kita mengatakan hal-hal yang baik, maka yakin dan percaya engkau akan menghasilkan kebahagiaan itu sendiri dalam hidupmu. Dan orang akan merasa bahwa ada Tuhan. Mengikut Tuhan sesuatu yang bukan perkara yang mustahil, tetapi perkara yang harus kita tekuni dan kita lakukan dengan kesetiaan kita. Maka dari itu ingatlah mempelai Kristus, mari kita idolakan Tuhan dan jadilah teladan dalam berbuat baik. Semoga kita menjadi teladan bagi orang lain, agar saat orang lain melihat kita ada Tuhan dan kita mampu memperluas kerajaan Tuhan. Bukan lagi kita mengidolakan permasalahan kita, tapi kita idolakan Tuhan sebagai idola yang satu-satunya dalam hidup kita. Jadikanlah Tuhan Yesus idola dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau Tuhan pada pagi hari ini, kami mau berkomitmen kepadamu Tuhan. Kami
mau mengidolakan Engkau, mau mengutamakan Engkau, peduli apa yang menjadi isi hatimu, peduli akan apa yang Engkau firmankan dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan, Engkau yang menguatkan kami untuk berjalan, Engkau yang menguatkan kami untuk bisa berkomitmen, berkonsisten untuk melakukan yang terbaik. Dan kami mau Tuhan, setiap hari kami tinggal di dalam Engkau, tinggal di dalam persekutuan, dan kami menikmati kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan hari-hari kami, dan berkatilah orang-orang yang bertemu dengan kami, dan biarlah orang-orang yang bertemu dengan kami melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kami, dan akhirnya kerajaan Tuhan diperluas dan banyak orang yang percaya kepadamu. Engkau adalah Tuhan satu-satunya penyelamat dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Salatiga ini, berkati setiap pemimpin-pemimpin, berkati setiap penduduk kota ini Tuhan, dan biarlah kami mampu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, mampu menerapkan segala aturan-aturan yang ada di kota Salatiga ini. Dan kami mau Tuhan, kota ini menjadi kota yang bertoleransi, kota yang menghargai satu dengan yang lain, kota yang mampu memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Radio Betani FM Tuhan. Engkau berkati radio ini semakin hari semakin perluas kapasitasnya, semakin hari semakin banyak orang yang mengenal Tuhan melalui radio ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau Tuhan, aktivitas kami pada pagi sampai malam nanti memperlihatkan nama-Mu, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap satu. Tuhan Yesus tetap menjadi tempat yang pertama dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat menikmati hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.